Guys, kembali lagi di channel YouTube ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, sekarang saya mau membahas tentang teknik mancing di laut bagi pemula. Jika kita wisata ke Pulau Seribu, menikmati keindahan pulau, rasanya mantap jika tidak mencicipi hasil laut di sekitar pulau. Dan salah satu cara menikmatinya adalah dengan memancing. Aktivitas memancing ini membutuhkan kesabaran dan kecermatan. Ini pun menjadi salah satu kegiatan andalan untuk menghabiskan waktu. Kami akan membahas 10 teknik mancing di laut bagi pemula. Yang pertama, flying lining. Teknik yang disebut juga ngoncer karena menggunakan pemberat yang disebut ngoncer tersebut. Rigging koncer atau kenur utama akan dipasang swivel dan kemudian disambung ke neckline dan mata kail diikatnya ke neckline. Teknik ini menggunakan ikan hidup atau live bait sebagai umpannya. Selar tembang, kembung, dan babi barakuda pun bisa dijadikan umpan untuk teknik ini. Cara memancing menggunakan teknik ini adalah umpan hidup dibiarkan berenang menjauhi kapal untuk menuju lokasi spot sambil menunggu ikan yang akan memangsanya. Ikan-ikan yang dijadikan target seperti ini ikan tenggiri atau barakuda. Kemudian menyambar umpan hidup hingga membuat ngoncer tersebut bergerak dan bergeser sekitar 1-2 meter dari live bait. Penggunaan balon yang diikat ini agar ikan tidak berenang ke bawah dan dapat ditangkap dengan mudah. Yang kedua, bottom fishing atau mancing dasaran. Mancing dasaran adalah teknik mancing paling umum dan paling populer di kalangan pemancing. Teknik mancing ini sangat sederhana. Buat rangkaian dasar, pasang umpan lalu cemplungkan dan tunggu sampai ada sambaran atau strike. Mancing dasaran menggunakan joran dengan reel spinning atau overhead reel atau malahan pakai tangan saja. Yaitu cara mancing paling tradisional. Mancing dasaran harus menggunakan pemberat seperti timah atau besi yang beratnya tergantung pada kencangnya arus di perairan tersebut. Nah, selanjutnya ada casting. Jika kamu ingin memancing ikan kerapu, kakap, atau ikan laut lainnya, maka teknik casting merupakan teknik yang tepat. Memancing jenis ini menggunakan umpan tiruan atau lure untuk mendapatkan ikan. Lure sendiri bisa berupa tiruan dari ikan, serangga, atau binatang laut lainnya. Caranya adalah dengan melemparkan lure menuju target menggunakan alat joran dan reel. Momen melemparkan dan menggulung lure merupakan inti dari teknik ini, sehingga ada juga yang menerapkan teknik ini hanya dengan tangan kosong atau headline. Tidak ada patokan untuk melakukan berapa kali lemparan, bahkan harus dilakukan terus-menerus sampai ikan didapatkan. Maka dari itu, teknik ini seringkali dikategorikan sebagai sport fishing atau memancing sambil berolahraga. Yang keempat, nege. Target utama nege adalah ikan baronang atau rabbit fish. Cara mancing ini juga sering disebut ngegarong karena menggunakan sejenis mata kail yang bermata 6 dan berbentuk seperti matahari yang disebut garong. Uniknya, seringkali atau lebih sering ikan yang digarong tertangkap bukan karena pancing nyangkut di mulutnya, tetapi nyangkut di insang, perut, buntut, dan sebagainya. Mancing garong ini biasanya menggunakan joran tege atau polerot, yaitu joran tanpa ring buit yang panjangnya bervariasi antara 4 sampai dengan 6 meter. Mancing garong menggunakan pelampung kecil yang dibuat dari kayu ringan dan biasanya berbentuk pelampung seperti piring terbang, oval, bulat, dan lain-lainnya, atau sesuai keinginan pemakai. Jarak antara pelampung dengan garong ditentukan dengan melihat kedalaman air. Begitu juga dengan panjang kenur disesuaikan dengan kedalaman air tempat kita mau naik atau sepanjang joran tege kita. Mancing ini umumnya menggunakan umpan lumut laut, nasi, dan umpan sesuai makanan habitat baronang di daerah tersebut. Umpan tersebut tidak ditempelkan di pancing tapi dijepit pas di atas garong. Selanjutnya ada jigging. Teknik mancing dengan menggunakan umpan tiruan atau jig dicemplungkan dan dibiarkan meluncur ke dasar laut secepat mungkin dan disebut vertical jigging, atau melempar casing jig sejauh-jauhnya lalu dimainkan sebelum jig mencapai dasar.
dan disebut horizontal jigging. Kemudian segera mengulang reel dengan cepat sambil sesekali disentak-sentak dengan irama tertentu. Cara tersebut dilakukan agar umpan tiruan tersebut bergerak mirip umpan alami berenang menuju ke atas sehingga ikan sasarannya mau menyambarnya. Jigging biasanya dilakukan dari kapal atau perahu yang lego jangkar dan berdiam di tempat pada spot yang terdiri dari terumbu karang atau tubiran dengan kedalaman antara 50 sampai 100 meter. Selanjutnya ada trolling. Teknik mancing trolling ini umumnya digunakan pada saat kapal sedang berjalan dengan kecepatan 5-7 knot. Umpan yang digunakan oleh teknik ini adalah umpan buatan untuk memancing ikan tenggiri dan wahoo. Selain rapala, umpan lain yang digunakan adalah conehead yang berbentuk seperti cumi tapi dengan warna menyolok. Umpan conehead ini digunakan untuk memancing ikan marlin, layaran atau lamadang. Yang ketujuh, teknik popping. Teknik popping hampir sama dengan teknik casting, yaitu melempar umpan tiruan. Dalam hal ini, umpan tiruan disebut puter ke spot yang dijadikan target, kemudian dilanjutkan dengan menggulung reel dengan irama. Cara tersebut dilakukan agar umpan tiruan tersebut bergerak mirip ikan umpan alami sehingga ikan sasaran mau menyambarnya. Selanjutnya teknik surfacing. Teknik mancing ini dilakukan dari pantai dengan menggunakan joran yang panjangnya kira-kira 5 meter. Joran surfacing seperti joran spinning hanya jauh lebih panjang dari joran normal. Reel yang dipakai biasanya reel spinning spool 4000 ke atas. Teknik surfacing yaitu dengan cara melempar umpan sejauh-jauhnya dan dibiarkan mendarat dan diam di tempat umpan tersebut jatuh. Oleh karena itu, teknik mancing ini harus menggunakan timah pemberat untuk menahan agar umpan tidak bergerak ke sana kemari di bawah ombak, dan umpan yang digunakan biasanya irisan ikan, cacing laut, dan kerang-kerangan yang ditemukan di pantai. Dan yang terakhir, teknik rock fishing. Teknik mancing ini hampir sama dengan teknik surfacing dan menggunakan peralatan yang hampir sama tapi dilakukan dari atas batu karang atau rock atau pinggir laut yang curam. Memancing dengan teknik rock casting sebenarnya sangat berbahaya karena pemancing harus memanjat tebing dan mencari spot di atas permukaan batu karang yang tinggi. Oleh karena itu, teknik ini biasanya hanya dilakukan oleh pemancing yang suka mencari batu karangan. Oke, terima kasih. Nantikan di tutorial selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube ini, dan sampai bertemu di lain waktu. Bye bye.